Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman sekalian. Siang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia berhadir pada penyuluhan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hidayati, mahasiswi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Di sini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan mengadakan penyuluhan mengenai pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi peluang bisnis melalui ekoenzim. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran. Tingginya permintaan konsumen mengenai buah-buahan ini membuat banyak masyarakat Indonesia yang berdagang berbagai inovasi buah-buahan dan sayur-sayuran. Tetapi semakin tingginya peminat, maka semakin banyak pula limbah dan kulit buah serta sayuran yang terbuang percuma. Sehingga kita memerlukan solusi mengenai masalah tersebut. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengolah limbah tersebut menjadi ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang memiliki nilai ekonomis tetapi tidak membahayakan lingkungan. Jadi, selain kita membuka peluang bisnis, juga sebagai usaha kita untuk menyelamatkan lingkungan. Pertanyaannya adalah, apa sih itu ekoenzim? Nah, jadi teman-teman, ekoenzim adalah hasil fermentasi limbah dapur organik seperti kulit buah dan sayuran, serta gula dan air. Ekoenzim ini memiliki warna coklat gelap dan aroma yang asam manis yang kuat. Ekoenzim ini cairan multiguna yang aplikasinya itu meliputi di bidang rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. Pada dasarnya, ekoenzim ini merupakan mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna, yang memiliki banyak guna yang berasal dari kulit buah dan sayuran seperti itu. Tetapi selain daripada yang saya sampaikan tadi, apa sih pertimbangan kita tuh harus membuat ekoenzim ini? Ada banyak keunggulan dari ekoenzim. Yang pertama, hemat. Kenapa hemat? Karena kita memanfaatkan sampah yang sudah tidak terpakai menjadi bahan yang berguna dan bisa menjadi pembersih rumah tangga misalnya. Yang kedua, mengurangi polusi. Mengapa? Karena gas metana yang dihasilkan oleh limbah-limbah organik yang ada di alam itu akan menyebabkan pemanasan global. Jadi dengan kita membuatnya menjadi ekoenzim akan mengurangi hal tersebut. Yang ketiga, sebagai air purifier jadi ekoenzim ini bisa membersihkan udara dari racun, bau maupun polusi. Lalu banyak manfaatnya seperti bisa sebagai pembersih rumah tangga, insektisida, antiseptik, perawatan tubuh, dan juga pupuk, serta banyak yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menyebutkan manfaat dari ekoenzim. Yang pertama, memudahkan pertumbuhan tanaman, mengobati tanah, membersihkan air yang tercemar, bisa ditambahkan ke produk pembersih rumah tangga seperti shampoo, pencuci piring, deterjen, dan lain-lain. Lalu bisa menjadi penolak serangga. Dia tuh bisa membuat semut atau serangga itu menjauh. Lalu membersihkan sayuran dan buah-buahan. Menyegarkan kembali sayuran yang sudah agak layu. Sebagai air purifier atau disinfektan ruangan. Mengurangi sakit pada kaki dan detox. Serta sebagai obat kumur dan pengganti pembersih lantai. Selain yang saya sebutkan di atas, masih ada manfaat-manfaat ekoenzim yang lain. Lalu
Pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana cara membuat ekoenzim? Yang pertama tentu kita harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan yang perlu kita siapkan sangat simpel. Yang pertama ada kulit buah, air, dan juga gula. Dengan perbandingan 3:1:10. Untuk contohnya, kita membutuhkan kulit buah 300 gram, lalu gula merah 100 gram, dan air 1 liter. Lalu cara pembuatannya. Cara pembuatannya yang pertama, tuangkan semua bahan ke dalam botol. Kulit buahnya terlebih dahulu bisa di blender atau dicincang-cincang halus. Lalu dibuat gula dan air ke dalam botol tersebut. Lalu simpan di tempat yang sejuk dan kering. Biarkan selama 3 bulan. Dan setelah 3 bulan, kita buka tutupnya dan saring menggunakan kasa atau saringan. Lalu bisa disimpan ke dalam botol dan digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, dari yang sudah saya sampaikan, kita sudah melihat pemaparan seperti ini, bukan? Lalu teman-teman apakah memiliki pertanyaan atau hal yang dibingungkan dari pemaparan saya tadi? Silakan bertanya dan sebutkan nama. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lintang Setiawati. Di sini saya ingin bertanya, dari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ekoenzim tadi terdapat gula. Pertanyaan saya, apakah bisa memakai gula apa saja atau harus menggunakan gula tertentu? Baik, untuk gula sendiri itu kita menggunakan molase atau gula merah dengan kualitas terbaik. Mengapa? Karena jenis gula yang dipakai itu akan sangat berpengaruh dengan kualitas akhir dari ekoenzim tersebut. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apabila sudah tidak ada pertanyaan, saya akan mengakhiri sesi diskusi pada hari ini dan saya akhiri juga penyuluhan yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.